Oh. Oh. Nah pas lagi dia kayak gini, madep sini, aku lihat kaki dia itu ngangkat angkat, terus ditarik, zet, seret gitu, langsung ditarik, dulu mah hampir jatuh tuh, hampir jatuh ke bawah dia, seret, gitu aku lihat, hih, tiba-tiba kita tuh dikagetin sama suara dari atas warung, itu bunyi, duo, keras banget, duo, langsung gini, nah adik aku langsung balik ke sana setelah 3 hari, habis itu 2 hari kemudian aku balik ke sana lagi mencoba mencari tahu siapa sih yang narik adik aku, tapi bukan ke warungnya, tapi ke dalam hutannya langsung aku, dan di situ aku langsung lakuin pamali, yaitu aku tidur dengan kain kafan. Di alas roban? Di alas roban. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah di samping gue nih udah ada Bang Steven. Waduh, halo, Bang Steven lagi. Siap, akhirnya ketemu lagi kita, iya, gitu kan ya. Mantap. Gimana nih Bang kabar ini Bang? Sehat. Sehat ya? Iya, puji Tuhan. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Siap. gitu kan ya. Nah, sebelum Bang Steven menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin terima kasih banyak nih, Abang. Udah meluangkan waktunya datang ke sini gitu kan, jauh-jauh dari Tegal. Tegal gitu kan. Karena ketahuan dari logatnya. Kalau teman-teman semua yang belum nonton videonya Bang Steven tentang di Arjuno dan juga Sindoro, tuh Arjuna epic juga tuh Arjuno. Silakan tonton tuh, bikin merinding-merindingnya gitu kan ya. Nah abis nonton, kalau teman-teman semua penasaran tentang kegiatannya Bang Steven, ternyata penelusuran atau explore gitu kan ya, langsung mampir ke YouTube-nya Bang Steven, yaitu apa Bang? Steven Evander. Steven Evander, linknya tuh ada di bawah video tuh teman-teman semua. Oke, sebelumnya Arjuno, Sindoro. Katanya pada video kali ini Bang Steven pengen nyeritain saat di Alas Roban. Yes, Alas Roban. Alas Roban nih. Kalau udah denger kata alas tuh kayak udah. Wah, udah. Beda pikiran tuh deh. Gitu ya, Alas Roban gitu kan. Ngeri sedap lah. Ngeri sedap. Saat itu penelusuran tuh Bang. Saat itu penelusuran camping. Camping? Kayak menginap di sebuah warung Alas Roban yang katanya gaib. Sendirian? Sendirian pernah, berdua sama adik saya pernah. Wah, dan nanti diceritain nih sendiriannya juga, berdua sama adiknya juga, dan ternyata beberapa ada kejadian yang bisa dibilang di luar nalar. Di luar nalar gitu kan ya. Videonya ada tuh di YouTube. Ada di YouTube. Nanti kalau abis nonton podcast ini langsung tuh link Alas Robannya kita cantumin juga siap. Gitu kan ya. Oke, ya wis nih teman-teman semua udah pada penasaran, mungkin tahan dulu kali Bang ya. Bang ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang, silakan Bang kopinya. Kalau camping horor bikin kopi begini Bang. Mantap. Iya kan, mantap ya. Sehat gitu kan. Udah siap Bang ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat.
pertama aku tuh jujur ya, cerita ini tuh kan bener-bener nggak akan pernah bisa aku lupain karena ini aku sih berkali-kali pernah mencoba lewat Alas Roban karena dulu itu sebelum ada tol, kalau dari Tegal mau ke Semarang pasti lewat Alas Roban, mau ke Jawa Timur pasti lewat Alas Roban. Cuma dulu kan posisinya belum jadi content creator, jadi cuma gini Alas Roban. Dengar-dengar katanya ada kerajaan goib ya, dengar-dengar katanya pernah banyak sekali tragedi-tragedi yang di luar nalar, podcast-podcast yang membawakan. Jadi aku tuh punya rasa penasaran ketika sudah menjadi content creator pada saat itu. Aku pertama kali datang ke Alas Roban itu dulu pernah nge-camp di sana, cuma jarang ada hal-hal yang kayak penampakan atau apapun. Cuma diganggu tuh pasti, karena Alas Roban itu kan dipercaya sama orang-orang Indonesia, itu menjadi kerajaan goib kedua setelah Alas Purwo. Dan aku di situ coba cari-cari lagi, di googling lah, cari-cari kata-kata orang. Ternyata Alas Roban itu dulu pernah dijadikan tempat pesugihan, entah pesugihan cari nomor, pesugihan kekayaan, pesugihan apapun itu. Jadi ya wajar kalau dibilang itu kerajaan gaib, bahasanya gaib, karena tempat berkumpulnya orang-orang yang banyak yang memuja di situ, sekte-sekte ada, oknum-oknum lah di situ. Nah, yang aku mau ceritakan ini adalah pengalaman aku masih ingat banget itu tahun 2023 Juli tanggal 15. Karena pada saat itu aku pribadi ini mengajak adik saya untuk nge-camp atau menginap di sebuah lokasi, yaitu di Alas Roban tersebut. Dan aku cari titik lokasinya, dengar-dengar katanya di warung tersebut itu banyak yang bilang kalau pagi itu buka, pagi siang itu buka, tapi kalau malam itu tutup. Malam tutup, sepi di situ. Tapi pernah dilihat buka kalau malam-malam, dan sempat ada mampir gitu kan. Makanya itu buka beneran yang jaga manusia apa bukan gitu. Kalau dengar dari ceritanya itu yang jaga makhluk gaib kalau malam, karena mereka sendiri saksi ketika malam itu tidak pernah buka. Siapa yang mau beli, kan sepi gitu kan. Dan aku waktu itu sebelum ngajak adik saya pernah nyoba sendiri, eksperimen sendiri. Ngecamp juga? Sendirian. Sebelum aku ngajak adik saya, aku sendiri di situ. Dan memang aku beberapa kali dengar ya eksistensi dari mereka, suara-suara, cuma belum signifikan banget. Cuma kebetulan pada saat itu videonya itu banyak yang menarik penonton dan kayak ayo dong lagi di situ. Aku belum menemukan kayak momen-momen yang epic banget. Cuma memang pas lagi aku sendiri tersebut, aku di dokumentasiku atau di recordingku itu, di videoku, aku ngeliat ada kayak sekilas penampakan tapi itu nggak jelas banget, kayak ada yang lewat gitu bayangan. Setelah camping itu? Iya, setelah aku nonton gitu ya? Aku nonton, kok ada penampakan gitu. Padahal pada saat itu aku nggak lihat ada apapun. Cuma memang aku ngerasain pada saat aku camping sendiri di situ tuh sosok tersebut tuh sosok wanita karena suara-suaranya. Gila, anginnya kenceng banget sobat. Hei, ada manggil. Hei. Ada manggil. Tapi wanita ini bukan kayak kuntilanak ya, lebih kayak ke wanita tua. Suaranya itu kayak mendefinisikan bahwa dia itu wanita tua yang menjaga itu, dan dia ngerasa terusik ketika aku camping di situ. Mau apa kamu di sini kayak gitu? Nah, setelah kejadian itu, aku upload di YouTube. Ternyata banyak interaksi dari penonton, banyak yang minta kesana lagi. Kebetulan adik saya ini belum pernah camping di tempat angker. Kalau camping di gunung-gunung pernah. Tapi kalau tempat angker yang bener-bener angker ya, yang memang sudah fokusnya ke angker nih. Kalau naik gunung kan kita ya bisa camping gitu camping kan. Kalau ini bener-bener tempat angker, dia tuh kepo karena dia kan belum pernah melihat gitu. Ajakin dong ke sana gitu kan. Iya nggak ya? Awalnya aku mikir ini kan posisinya pada saat itu adik saya itu 15 tahun aja nggak ada, masih 13 tahun, masih kecil gitu kan. Aku takut kenapa-napa, mikirnya gitu. Awalnya aku tolak, tapi ya udahlah kalau memang kamu mau, ya udah. Tapi resiko ditanggung sendiri gitu. Jangan nyalain kakak, ibaratnya jangan nyalain aku gitu. Oke aman deh, aku tuh penasaran katanya gitu. Ya udah, akhirnya kita berdua
berangkat tuh dari Tegal itu jam 5 sore. Jam 5 sore kita sampai ke Batang ala Soroban itu sekitar jam 8. Karena kita istirahat dulu lah, capek juga. Nggak lewat tol waktu itu. Terus sehabis itu kita sampai sana, adik aku langsung ngomong, ini beneran campingan di sini? Udah langsung ketakutan, karena dia first time kan kayak ngeliat tempat kayak gini. Dan emang di situ tuh ada beberapa warung, tapi jaraknya nggak terlalu deket-deket ya, kayak warung-warung nanti ada jedanya, ada hutan-hutan, warung lagi gitu. Berarti warungnya kayak dari kayu gitu bang ya? Dari kayu, warung biasa gitu. Dan itu kita ngecampnya di area yang jalur lama, jalur Poncowati apa-apa yang lama. Iya, yang lama. Dan memang ketika jalur lama tersebut kalau sudah malam itu sepi. Cuma mungkin ada beberapa yang lewat. Cuma hitungan kayak 1 jam sekali atau apa. Karena rata-rata orang pasti lebih milih jalur baru yang lebih bagus. Kalau jalur lama itu treknya udah kayak hancur-hancur gitu. Nah akhirnya sampai situ kita parkir. Adik saya sudah mulai cemas tuh. Ini bener di sini gitu. Iya gimana? Yakin gak nih? Gitu. Yakin gak? Dia lihat dulu, lihat sini dulu adik-adik saya. Ya udahlah. Tapi kalau kenapa-napa gimana ya? Dia kayak kita berdua tuh kayak cecok dulu tuh. Nah, yakin apa enggak? Kalau yakin kita terusin. Ya udah deh gitu. Udah akhirnya kita turun dari mobil, kita ngeluarin kayak logistik kayak buat kita makan dan lain-lainnya di situ. Pas keluar dari mobil itu, adik saya itu jadi kayak beda vibes-nya itu jadi dia itu fokus ke arah yang serem. Aku tuh juga nggak make sense dia bakal fokus ke situ. Dia tuh fokus ke arah pohon. Ada satu pohon besar di sebelah mobil saya itu. Dia tuh liatin terus pohonnya. Terus aku bilang, jangan bengong, kamu ngapain gitu. Enggak, ini pohonnya gede banget gitu. Oh, pohonnya gede banget, kiranya kenapa-napa gitu. Enggak, cuma kok aku pengennya lihat sini terus ya gitu. Ya udah, nggak usah itu. Aku bilang gitu, udah nggak usah fokus gitu. Ntar malah kamu kesurupan gitu kan. Udahlah dah. Adik aku udah nggak terlalu fokus ke pohon. Kita akhirnya coba untuk makan di situ tuh. Kita bikin masak. Kita jadi nyari sebuah warung. Jadi aku tuh parkir di pinggir yang sebelah sini. Jadi kan ini kan jalan. Ada di sini ada warung kecil. Nah kita akhirnya masak-masak di area warung tersebut. Ada warung yang waktu itu kita belum sempat bareng-bareng sebetulnya kita belum sempat video kan. Habis itu aku on record di situ tuh. Jelasin ke penontonku, ini kita lagi di warung ini. Tapi ini bukan warung yang kemarin aku camping. Karena bukannya aku gangguan. Yang ada gangguan di sebelahnya lagi. Beda warung berarti. Beda warung. Karena memang pada saat awal-awal nggak mungkin aku langsung explore. Kayak biar adaptasi dulu. Aku dokumentasikan di itu. Dan aku kan fokusnya ke kamera. Pada saat itu fokus kamera, adikku fokus makan. Jadi kita udah nggak fokus ke kanan kiri, kita fokusnya ke masing-masing. Dia fokus makan, aku fokus ini. Aku lagi ngomong gini. Tiba-tiba kita tuh dikagetin sama suara dari atas warung. Itu bunyi duh. Keras banget. Duh. Langsung gini. Nah, adik aku langsung megang tanganku kencang banget. Aduh, mateng aku. Yang aku pikir adalah bukan setannya, adik aku ini kenapa-napa. Karena kan aku bawa orang awam yang memang tidak ada pengalaman sama hal seperti ini dan aku takutnya dia kenapa-napa. Jadi udah nggak apa-apa, aku tenangin dia, aku kasih dia kayak asupan positif biar dia tuh nggak terlalu itu. Nggak apa mungkin dahan pohon atau mungkin apa kayak gitu. Aku mikir, wah ini kayaknya memang interaksi udah mulai nih. Walaupun ada beberapa kali kendaraan lewat, tapi jarang gitu hitungannya ya. Tadi aku bilang 1 jam sekali apa setengah jam sekali itu udah jarang banget menurut aku. Suasana di sana itu yang aku denger cuma suara jangkrik, suara tongeret kali ya. Apa? Tongeret tuh. Tongeret apa? Nah gitu. Gitu ya. Tongeret. Oh tongeret. Ya itu tongeret. Baru tahu aku. Tongeret. Dan di situ juga kayak ada sungai kecil banget, jadi kayak ada suara-suara kayak kerucuk gitu, tapi kecil banget suaranya. Habis dari itu, ketika suara itu dar gitu, wah, udah aku buatlah ibaratkan adik aku tuh kasih positif terus, jangan sampai dia tuh baru awal-awal ini kita belum explore, kita belum ngelakuin hal-hal yang masih baru awal-awal masa udah sepanik itu. Udah nggak apa-apa, udah anggap aja ini tuh apa gitu. Tapi dia tuh masih semakin panik gitu. Dia tuh malah terus ngeliat kanan kiri lagi, lihat pohon itu lagi. Terus aku bilang nggak usah lihat pohon itu lagi.
Terus dia ya udahlah, kayak apa ya, memang mukanya itu udah mau pengennya pulang, tapi dia nggak berani ngomong karena gengsi. Adik aku tuh gengsinya gede banget gitu pada saat itu. Dan habis itu kita udah selesai makan, selesai itu akhirnya kita beres-beres, taruh di mobil lagi. Nah pada saat itu akhirnya aku sama adik saya bilang, kamu mau nggak ngelakuin challenge? Challenge apa nih gitu? Karena memang dari awal aku nggak mau ngomong challenge karena takutnya kalau aku ngomong di awal nanti dia nggak mau ikut, ini aja gitu kan. Mau nggak challenge apa nih? Kamu tidur di sana sendirian. Jangan jangan gini. Lah katanya kamu mau lihat setan. Iya, pengen lihat setan, tapi nggak kayak gini caranya gitu. Ya susah kalau orang mau lihat setan itu harus dalam kondisi sendirian. Terus kita harus ngasih energi ke mereka biar mereka tuh muncul gitu. Terus dia pikir lagi, yaudah deh lihat ntar. Oke ya, aku bilang gitu. Oke ya, yaudah kita explore dulu aja. Kita kelilingi warung-warung yang ada di situ. Kamu coba rasain hawanya seperti apa gitu. Karena beberapa minggu kemarin aku udah nyoba sendiri dan emang, rasanya emang gila banget di situ. Entah kenapa saya waktu lagi di sini tadi itu saya mencium bau ya, bau yang kurang apa namanya? Seperti yang aku alamin di aku sendiri kemarin itu memang banyak sekali interaksi kayak benda-benda bergerak sendiri dan itu ketangkap kameraku, bau-bau yang gak sedap. Nah aku penasaran apakah ketika aku mengajak adik aku ke sana itu akan muncul lagi seperti itu. Akhirnya kita explore, kita jelajahi warung yang di pinggir mobil saya. Jadi kita jelajahi yang di area dekat mobil saya dulu, baru nanti kita ke area yang aku kemarin ke sana, yang aku diganggu. Kita ke sini dulu. Nah, aku coba nyuruh adik saya, coba kamu masuk duluan, kamu ngerasain apa gitu. Ya dia cuma kayak ngeliat kanan kiri, yang namanya mungkin anak kecil ya, dia tuh nggak pandai ngomong, nggak pandai apa, dia cuma diem lihat kanan kiri gini, lihat gini. Terus dia ngomong, ini kepake nggak sih? Kepake, kalau pagi kepake. Cuma katanya kalau kamu dengar cerita Alas Roban, ada warung yang buka malam hari, terus ada orang ceritanya tuh orang minggir lagi makan, ternyata warungnya tutup. Nah itu di sini lokasinya gitu. Mungkin dia habis diceritain gitu, dia semakin tambah diem, dia gak ngomong sama sekali, diem kanan kiri sampai di mana ketika dia diem gini, aku fokus ke yang lain, dia ngomong gini, kok megang tangan aku, cium bau apa nih? Bau apa sih? Aku nyium bau gini. Dan di situ kita nyium kayak bau amis. Dan ketika replay ulang video reportan CCTV-nya, Di sini itu sih baunya amis. Kayak amis apa lu? iya bener. Kok bau amis ya gitu? Bau amis ya? Aku mikir gini, oh mungkin jangan-jangan ada ikan. Ada ikan ya, penjaga warung lupa dibawa gitu. Kita cari loh, kita sampai bela-belain cari sumber baunya. Cari warung. Mana nggak ada apa-apa. Di warung kita malah sampai benar-benar kita bedah itu warungnya. Ini maaf ya yang punya warung ya. Maaf nih. Kita nggak, karena kita belusukan warungnya nih. Barangkali besok paginya, ini siapa warung saya berantakan gini gitu ya. Maaf ya. Karena kepo gitu. Ini yang saya cium ini bener-bener bau amis dari ikan atau ami yang lain gitu, yang di luar nalar. Kita cari-cari nggak ada ikan. Kita cuma nemu kayak mie masih ada yang dibawa-bawa lah di sini pertama itu. Tapi kita nggak nemu ada ikan atau hal-hal yang lainnya berbau amis tuh nggak ada. Terus aku kasih lagi asupan positif lagi. Oh mungkin itu dari seberang kali ada orang bakar ikan gini. Biar adik aku nggak panik tuh. Terus adik aku kayak enggak lah, udah nggak usah bohong. Ini apa ya? Kalau dia terus nanya, kalau bau amis tuh bau apa sih? Enggak, bau amis tuh ya mungkin kalau setannya kecil-kecil lah gitu, nggak ngomong. Kalau memang sesungguhnya sebenarnya kalau orang Jawa dulu atau orang pinter bilangnya kalau bau amis itu bau pocong. Kan gitu kan, bau pocong atau bau hantu-hantu yang matinya kecelakaan lah. Kan memang seperti yang beberapa orang tahu di Alas Roban kan banyak sekali tragedi kecelakaan. Yang kecelakaan ada yang kepalanya itulah apalah gitu. Iya, sebenarnya kan langsung hutan Alas Roban. Ini kan namanya kan di pinggir-pinggirnya kok. Sehabis itu kita move pindah ke warung yang di seberang. Nah ini adalah ada dua warung yang aku datangin 1 minggu yang lalu. Terus aku jalan lah akhirnya ke seberang jalan itu, agak lumayan lebar jalannya itu karena kan buat truk ada apa. Jalan ke sana, kita sampai ke warung. Kalau nggak salah dia tuh warungnya warna kuning
Gimana itu? Di situ banyak sekali barang-barang yang kayak dibalik-balik gitu. Nah di situ aku bilang, coba sekarang kamu di sini ngerasain gimana hawanya. Terus dia diem gini, dia diem gitu, coba-coba kemana ke pojok-pojok warung. Dia bilang di sini nggak ada apa-apa. Dia bilang gitu, nggak apa-apa, aman kayaknya. Lebih serem warung sana. Dia bilang gitu. Oh iya, ya udah. Kalau di sini ada apa-apa, berarti kamu coba ke warung yang terakhir. Karena kan di situ memang kawasan itu ada 3 warung. Warung ini, terus ini, tapi jaraknya nggak terlalu deket-deket. Jadi kayak mungkin hampir per 10 meter apa pokoknya agak jauh-jauhan. Akhirnya kita coba ke warung yang aku tidur di 1 minggu yang lalu. Aku tidur camp di situ. Tapi aku nggak ngomong sama adik aku kalau aku tidurnya di situ. Kalau aku ngomong, dia malah nanti takutnya, oh di sini nih ketakutan dia kan. Aku ngomong, coba kalau di sini gimana. Jadi di setiap warung aku selalu bilang, coba kamu rasain dulu sebelum aku yang ngerasain gitu. Nah di situ dia bilang, dia lagi aman kok di sini. Dan memang pada saat aku datang ke sana, itu memang berhawanya berbeda dibanding yang awal aku datang sendirian. Aku ngerasa emang fine-fine aja. Kayak, kok beda ya? Apa karena aku bawa orang ya? Hawanya itu jadi kayak nggak serem. Jadi biasa aja. Dan yang warung yang aku tidurin itu kan ada kayak tempat tidurnya. Jadi apa sih kayak buat dudukan itu loh. Kayak buat orang-orang dudukan itu kan. Terus adik aku bilang, udah di sini aja deh. Dia cari aman. Aku tidur di sini aja deh. Serius kamu di sini? Ya udah. Berarti ternyata adik aku tuh milih tidur di tempat yang 1 minggu lalu aku tidurin. Di situ. Terus aku coba pasang kamera pemantau di situ. Oke deh, aku bakal coba taruh kamera pemantau di area situ, di warung yang di pojok sana, yang aku tidurin itu. Terus habis aku taruh yang di warung yang kuning ini. Terus kemudian aku yang di sini aku nggak taruh karena menurut aku pengen fokusnya ke adik aku aja yang sebelah sana. Tapi aku yakinin lagi, apapun yang terjadi, kamu jangan, kalau kamu ngerasa kamu nggak kuat atau apapun, jangan kamu lari-lari. Takutnya kan itu kan jalan raya. Barangkali dia lari ada apa-apa kan. Di situ aja udah teriak-teriak aja nggak apa-apa. Nanti aku mantau dari mobil aku di seberang sana. Oke deh, oke. Nah, pas yang ngomong oke, suara lagi, langsung gini. Dia langsung gini. Dan hati aku, lah, oh dia nunjukin nih, dia nunjukin nih. Langsung ngeliat gini. Tadi kan perasaan hawanya biasa aja. Tiba-tiba seketika suara geledak itu, kita semua langsung merinding langsung, wah kayak adik aku langsung bingung. Aduh, apa mau di warung sana aja ya? Mau di mana ya? Ya udah di sini aja, udah dipasang kamera juga kok. Aduh, mana ya? Aduh gimana? Terus gimana nih? Kayak aku sebagai kakak tuh juga khawatir kalau dia teman aku mah ya udahlah gitu. Ini kan keluarga sendiri, akhirnya memastikan lagi bagaimana kamu ya apa enggak, karena ini alas roban bukan alas-alas biasa gitu. Terus dia dengan mantap, ya udahlah, daripada penasaran, udah nggak apa-apa deh gitu. Kayak sebenarnya dia tuh kepaksa gengsi, tapi ya udah gitu. Dan akhirnya aku tinggal dia sendirian, aku taruh kamera di pojok sini yang di warung yang ada kursi-kursi dibalik, biasa aja waktu hawanya. Habis itu aku balik ke mobil, aku di situ naruh kamera juga buat mantau aku juga di area mobil. Ya aku jujur pribadi sebenarnya bakal siap nerima kritikan netizen sih, karena tega banget sih ninggalin adiknya sendirian gitu, tega banget. Ya mau gimana ya, aku mikirnya juga satu ya memang sih YouTuber kan pasti karena konten juga ya. Tapi kedua adik aku nih minta sendiri sebenarnya, dia mau ikut. Ya udahlah, aku juga pengen tahu interaksinya, interaksi dari penghuni alas roban itu apakah berbeda ketika dia ada aku di situ sebagai orang yang memang terjun langsung ke sana sering sama orang awam, dia beda apa enggak? Pengen tahu interaksinya. Sudah habis itu aku memang mantau adik aku dari kamera CCTV itu, aku lihat dari jauh. Adik aku tuh memang kan posisi gelap ya, kamera CCTV itu kayak infrared gitu. Dia gelap, terus dia cuma bisa lihat kanan kiri doang. Diem dia. Aku sebenarnya lihat udah nggak tega banget sebenarnya, kayak ya wah jahat banget aku ya. Tapi mana ya? Dia lihat kanan kiri. Terus aku sempet teriak dari mobil tuh. Tidur aja, nggak usah itu. Karena kalau kamu nggak tidur nggak muncul loh. Terus tapi dia tuh nggak tahu denger apa enggak, tapi dia cuma kayak ngeliat aku terus gini lagi. Udahlah, aku akhirnya coba untuk bodo amat. Karena kalau nggak kayak gitu aku yang jadi stres sendiri ngeliat.
Akhirnya setengah jam berlalu. Di situ aku coba mantau adik aku lagi tuh. Di situ dia lagi tiduran. Terus dia itu sempat kayak fokus ke arah warung yang di sebelah sana itu ada hutan. Dia tuh fokus kayak duduk lihat ke arah hutan. Terus dia diem ke arah hutan. Terus dia gini lagi. Tapi fokusnya ke arah hutan terus. Nggak tahu dia tuh ngeliat apa. Aku nggak tahu dia ngeliat apa. Ini orang kenapa ke arah hutan nih? Nah, tapi ketika aku fokus di kamera satunya, jeda berapa lama ya? Setelah 2 menit, 3 menit setelah aku lihat adik aku, 2-3 menit, itu ada suara kayak kursi itu keangkat sendiri. Gedek, gitu. Gedek. Aku langsung lihat kameranya dia. Wah. Gila ya. Padahal tadi aku pas kesana itu interaksinya nggak seperti ini. Kok dia kayak gini ya? Itu posisinya itu pas lagi jam berapa ya? Sekitar jam 10 ke atas tuh. Padahal baru jam 10 tuh, belum tengah malam. Gerak sendiri gini. Wah, ngeri juga ya. Habis itu aku fokus ke adik aku lagi tuh. Ini yakin gak ya? Apa udah ya nggak usah ngonten aja ya, pulang aja ya, aku mikir ya. Pulang aja aku di situ. Fokus ke adik aku. Ternyata emang bener kata orang, kalau kita fokus ke setannya, kita fokus siap, maksudnya dalam arti gini, kita mau lihat setan dan kita siap nih, mana tuh setan, nggak akan muncul setan. Tapi kalau kita nggak fokus, dia bisa muncul. Pas lagi aku fokus ke adik aku, dari kaca sebelah sini ada yang ngeduk, duk, kayak mobil ngeduk, duk, gitu. Kita begini, hei siapa itu? Tahu gitu, tahu gini. Baunya itu kayak gosong. Aku kira, apa komporku ya? Komporku di sini. Kok kayak bau gosong ya? Aku buka mobil gini kan. Apa itu? Tutup lagi. Wah, keringetan aku di situ kayak, aduh ini gimana ini kayak gini nih. Aduh gimana ya? Udahlah, aman guys. Aku selalu nenangin diri aku, udah semoga aman. Tapi aku tuh ngerasa bahwa malam itu bakal ada epicnya. Aku ngerasa aja kayak, ini pasti ada sesuatu nih, ada habis ini nih. Karena feeling aku udah mulai nggak enak, adik aku udah mulai lebih gelisah pada saat itu. Udah habis itu aku tenangin diri, setengah jam kemudian. Enggak setengah jam, 1 jam lah, agak lumayan lama. Karena aku sempat ketiduran di situ. Dan aku bangun, denger suara adik aku, itu ngomong gini, apa itu? Aku bangun. Kenapa? Aku lihat CCTV lagi, aku langsung cek CCTV itu dari monitor dari dalam itu. Astaga. Suara kencang banget. Terus dia itu kayak fokusnya ke bawah. Aku nggak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Aku cuma dengar suara adik aku bilang, apa itu? Terus lihat ke bawah. Dia nggak tahu ke arah bawah. Itu kan bawahnya kan bolong gitu kan. Ke bawah gitu. Terus aku pantengin, ngapain dia ke arah bawah ya? Terus aku fokus ke adik aku. Terus ternyata dari bawah situ tuh ada suara lagi. Dek lagi. Habis itu adik aku langsung dia kayak gini, terus dia langsung kayak gini, nguping gini. Terus dia berdiri lagi. Terus dia nggak tahu, berani banget ngomong, kalau mau keluar. Dalam hati, malah nantangin ini anak, mati aku udah cemas banget di badan gitu, kenapa dia malah nantangin ya, mateng aku. Habis itu aku sebenarnya pas lagi dia ngomong gitu kayak, udah, janganlah, kayaknya udah bahaya deh, dia udah mulai suara-suara nih, kayak seperti waktu aku sendirian itu, udah mulai suara-suara interaksi. Aduh, habis itu dia kayak, mungkin dia udah mulai merasa nyaman ya, adik aku ya udah mulai merasa ada sedikit berani gitu, atau dia jengkel karena nggak muncul. Dia ini mulai terlihat kayak arogan sedikit lah adik aku lah, namanya anak kecil ya, bocil gitu kan, bocil kematian kan, sukanya kan, iya kan, mana tuh setan, ada setan lari, dik kayak gitu kan ya, biasa bocil. Nah di situ dia udah mulai arogan tuh, kayak mana tuh setan, mana tuh keluarlah. Akunya yang tegang pada saat itu. Aduh, ini anak bisa nggak ya dibiarin terus kayak gini? Masalahnya kalau misalkan dibiarin terus takutnya kenapa-napa pada saat itu.
Udah, habis itu aku fokus lagi ke kamera yang satunya lagi, yang di warung satunya lagi. Aku fokus ke sana lagi, fokus, ternyata nggak ada apa-apa. Cuma tadi yang di awal ada kayak bangku kayak gerak sedikit, ngerik. Wah, bisa kayak gitu ya. Kalau aku sih percaya kalau ada sampai benda-benda sampai jatuh, benda-benda gerak, itu berarti energinya itu nggak main-main. Bahasanya dia itu levelnya itu bukan level-level kayak kuntilanak yang kroco-kroco, tapi dia sudah kayak yang mungkin bangsa Genderuwo. Kan kalau di Alas Roban sendiri kan, aku tuh kan fokusnya Alas Roban itu tempatnya para Genderuwo. Karena banyak orang memuja, jadi mereka tuh level-levelnya sudah yang high lah, kayak gitu. Bahkan aku juga dulu, kalau aku cerita yang zaman dulunya itu ya, dipotong nggak apa-apa nih jadinya. Dulunya, aku tuh pernah dengar kabar ada orang jualan sate gagak di Alas Roban. Karena memang saking sakralnya, saking ngerinya tempat tersebut, sampai banyak orang itu melakukan hal-hal yang tersebut gitu. Bahkan sempet dulu pernah ada yang bilang gancet lah, apalah di Alas Roban semua itu di situ. Jadi udah mindsetku itu kan ketika kami Alas Roban itu, wah ini memang tempatnya mereka, kerajaan mereka, wah ini bakal epic banget. Dan kebukti aja banyak sekali benda-benda yang bergerak sendiri gitu. Habis itu kita balik lagi ke yang tadi. Setelah aku lihat itu ternyata nggak ada apa-apa, udah aku diemin, aku cuma fokus, dan itu posisinya itu sudah tengah malam, sekitar jam 11-an lebih gitu, hampir tengah malam. Aku diemin aja, udah deh. Adik aku kayaknya udah berani, udah deh, mungkin kalau dia berani nggak akan sampai separah itu. Akhirnya sehabis itu aku coba untuk tidur, kayak santai aja, ginilah santai lah gitu. Sampai akhirnya aku kebangun lagi, itu kalau nggak salah jam 12:30 lah, mungkin 1 jam setelah itu, aku bangun lagi gara-gara denger dia manggil aku. Oh, manggil aku itu. Kenapa? Aku ngelihat dari mobil, aku nggak ngeliat dari CCTV, karena saya kagetnya kenapa gitu kan. Terus dia lihat gini, ada suara itu. Terus aku dengerin, aku denger suara apa sih, suara. Aku denger dari ini kan dia keluar suaranya gitu kan. Suara apa itu? Aku dengerin suara gini. Ternyata kayak ada suara orang nyapu. Srek. Nyapu. Aku mikir apa ada orang ya? Aku tak lihat kanan, aku tak buka mobil, keluar sebentar kepala aku lihat ada orang kah? Ada orang loh, sama sekali. Terus habis itu emang ada mobil lewat tuh, ada mobil lewat biasa satu. Suasana jadi yang tadi hype jadi wah ada mobil lewat. Tiba-tiba aku pas ada mobil lewat aku sekalian lihat gini kan, kebantu sinar mobil juga tuh, kayak gak ada orang sama sekali. Tapi suara saya itu dari mana? Terus adik aku tuh ngeliat mobil tuh gini, habis itu dia fokus lagi tuh. Suara saya itu hilang. Mungkin karena ada mobil kali ya, jadi hilang suaranya. Terus aku bilang gini, masih kuat nggak? Aman. Tadi ada suara yang nyapu, sama ada suara cewek. Suara cewek. Wah ini kayaknya habis ini aku bakal tanya-tanyain dia nih, karena kan aku kan nggak di lokasi gitu kan. Suara cewek. Oke masih aman ya. Paling 1 jam lagi lah kelar, aku bilang gitu. Ternyata pas aku tutup lagi, aku pantau lagi di situ. Dia coba lihat ke sana terus tuh, ke arah sebelah kanan. Dan kali ini dia hanya fokus ke arah sebelah kanan terus. Dia mantau sebelah kanan terus. Nggak tahu, lama banget aku bilang. Ini anak kenapa ya mantau sebelah sana terus? Habis mantau sebelah kanan, dia tidur lagi, kayak langsung kayak gini terus tidur lagi. Terus di situ aku tuh nggak fokus ke dia, gara-gara kok kamera CCTV aku kok ngeblur nih. Wah, karena aku tahu nih kalau ngeblur gini biasanya ada sesuatu nih, mungkin orbs atau apa. Ternyata jadi warung itu kayak ada pintu ke arah hutan, ke arah belakang. Nah, di pintu itu aku tuh ngelihat seperti ada bayangan putih lewat. Nah di situ aku nggak dengar apa-apa, tapi adik aku langsung ngomong, "Hei, siapa itu?" Langsung kayak gitu. "Hei, siapa itu?" Langsung gini. Nah pas lagi dia kayak gini madep sini,
aku lihat kaki dia itu ngangkat satu angkat terus ditarik, zet, seret gitu, langsung ditarik, itu lumayan hampir jatuh tuh, hampir jatuh ke bawah dia, seret, gitu aku lihat, langsung dia teriak, oh tolong gitu, tolong tarik gini, hampir lama nih kakaknya ditarik gini, oh tolong gitu, dan ini bukan cuma ngangkat ya, bener-bener tarik tuh sampai sana, terus tolong, wah aku langsung kaget kan, langsung aku taruh kamera, aku banting, terus dari sebelah sana, kamera sana, aku tuh dengar suara ember pada bersatuan. Gludang. Wah, aku udah makin, wah ini mateng ini, datang ini, aku makin datang nih. Langsung aku keluar, terus dia datang, ternyata kayak papasan gini, dia datang, lari dia ke sini. Aduh, kuat. Ditarik gini, nggak kuat. Udah kelar. Besok, masuklah ke mobil, masuk dulu mobil. Di situ, kamu coba ceritain gimana kok sampai gitu kamu tuh kenapa? Karena aku lihat kamu tuh seperti kakinya tuh kayak ketarik gitu. Iya tadi itu aku tuh kaget banget, aku tuh denger suara kayak gini dari sebelah sini, yang aku lihat ada kayak bayangan putih lewat, ternyata tuh adik aku denger suara kayak gini, kayak suara nenek itu kayak gini, kayak ngomong, tapi katanya adik aku tuh nggak jelas, tapi dia tuh seperti mengucap gitu. Makanya adik aku ngomong, hei apa itu? Terus apa lagi? Kamu apa lagi dapetnya di situ? Terus pas lagi yang ditarik itu, aku tuh langsung lihat gini kan, jadi di posisinya tarik kayak gini, dia tuh lihat gini. Katanya dia itu cuma ngeliat tangan, kayak tangan lagi giniin dia, tapi bagian ininya nggak kelihatan. Cuma dia lihat mata merah sama tangannya gini, tarik dia. Sek gitu katanya. Terus dia lepas itu dia udah katanya udah ngeblank, nggak ngerti apa, yang penting dia lari ke aku. Terus habis itu ya udah deh sekarang kita pulang aja. Aku langsung ambil kamera kamera yang di area adik aku itu, aku ambil. Terus aku monitor lagi aku matiin kameranya. Itu kok bisa, aku nggak habis pikir, kok bisa ada dari arah dalam sana, dari dalam warung yang itu ada sapu kelempar ke arah aku. Jadi itu pas lagi aku matiin, nanti gini, sapu lempar, dia hampir ke arah aku, tapi nggak kena, untung nggak kena, gitu, keluar gitu, langsung, wah kurang ajar sumpah. Di situ aku udah merinding banget, tapi untungnya adik aku udah nggak di situ. Kalau adik aku masih di situ, mungkin adik aku yang kena di situ. Kayak mereka itu kerasa keusik di situ, Padahal kita juga nggak ngapa-ngapain, kita juga nggak berbuat aneh-aneh, kita cuma penasaran di situ. Habis itu aku ambil kamera satu lagi yang di sebelah sini, kamera yang tadi banyak para satu, dan emang bener ketika aku lihat kamera itu, wah berantakan, kayak memang sudah bro gitu kan. Nah pas aku ambil itu, aku madep sini, kamera aku matiin, madep sini, aku tuh dengar suara tuh kayak, aku tuh nggak tahu ini tuh jenisnya apa, tapi dia tuh ngeluarin suara kayak gini. Nah itu aku mikir itu gendero apa kayak kakek, tapi suaranya cowok banget. Udah, aku nggak mau ngurusin, aku bodo amat aja udah itu, bodo amat. Udah aku masuk mobil, aku masukin itu, pulang. Pas agak aku mundurin mobil, wah gila, apa ya, aku tuh kaget. Karena ketika mundur mobil kan ada kamera belakang tuh, kamera belakang itu, adik aku tuh ngomong kayak gini, itu ada yang berdiri. Hah, mana? Aku nggak lihat apa-apa. Adik aku tuh bilang itu lo berdiri gitu loh. Ngomong terus kayak kayak orang apa ya, linglung autism gitu loh. Jadi kayak dia tuh ngomong sendiri gitu loh. Kayak waduh aku mati, aku membuat adik aku kayak gini kan. Itu lo berdiri gitu loh. Udah. Wah, aku yang penting aku fokusku adalah pulang pada saat itu. Pengen pulang, udah pulang aja. Karena menurut aku pribadi ini sudah cukup lah. Aku ya bahasanya kontenku udah dapet, walaupun jujur di luar ekspektasi aku bakal fisik ini, main fisik ternyata yang aku pikir hanya mungkin penampakan lah, suara lah. Karena kan adik aku baru awam, maksudnya new gitu kan ya, yang nyobain hal seperti itu. Tapi sudah dimainin fisik. Berarti ini levelnya sudah bukan yang kuntilanak lagi nih. Ini berarti udah kayak apa ya, demit iblis apalah itulah. Levelnya sudah seperti itu.
Udah habis dari itu kita pulang sampai ke rumah. Aku jujur di situ memang pada saat aku ngedit videonya itu, wah gila sih ini. Ini sih bener-bener apa ya? Aku jujur aku bener-bener gini sih mikirnya. Ini kalau aku upload banyak yang bilang settingan gak ya? Aku mikir gitu. Karena pasti kan ada lah haters gitu kan ya. Wah lupa digerakin sendiri. Padahal ya aku ngerasain itu udah gila banget pada saat itu. Udahlah upload aja lah aku tuh. Upload aja gitu. Aku tuh posisinya memang pas dari saat itu langsung keluar kota. Jadi habis aku nganterin adik aku pulang ke Tegal, aku tuh langsung keluar kota dan aku gak ketemu adik aku sekitar 1 harian. Gak ketemu 2 hari. Aku keluar kota, aku camping lagi sendiri di tempat lain. Nah pas aku pulang ke rumah, terus adik aku bilang kayak gini. Kok adik aku, sorry maaf. Ibu aku, mama aku bilang gini. Tuh gara-gara kamu tuh, adik kamu lihat kakinya. Hah? Kakinya kenapa? Terus habis itu coba lihat kakinya. Ternyata pas lagi aku buka kakinya gini. Dia kan habis pulang sekolah tuh buka kayak gini. Itu di kakinya itu kayak ada kayak orang habis cakar. Berbekas berarti ya? Berbekas. Aku sempat foto waktu itu. Tapi nggak tahu nanti aku coba cari barangkali ada, nanti aku coba kasih lah ke sini. Ada bekasnya kayak gerawakan kayak gini, tapi bukan gerawakan yang 3 gini ya. Kayak bentuknya tuh kayak gini. Seret. Lancip lah ya? Lancip gini. Dan itu koreng jatuhnya. Adik aku berkoreng di situ. So aku bilang, kamu kenapa habis gerawak siapa? Aku sempat lupa. Lah yang waktu itu sih gitu. Lah kenapa kamu nggak bilang gitu? Kenapa nggak bilang? Ya enggak lah soalnya kan maksudnya aku lagi di luar kota, barangkali nggak fokus gitu. Pas, wah gerawak segini. Wah habis itu, wah gila alas roban. Berarti emang bener-bener yang diceritakan sama orang-orang bahwa memang interaksi di sana, kalau memang kita pengen mencari hal seperti itu akan gampang sebenarnya kalau memang mau mencari ya. Tapi kalau cuma kayak mau mencari tapi rame-rame datangnya nggak akan. Tapi kalau sendirian, coba kalau pengen itu sendirian lewat sana uji nyali, berasa banget. Ya? Karena ya itu mindsetku adalah memang ketika mereka itu akan muncul ketika kita tuh lagi nggak posisi siap. Makanya kan ceritakan dari cerita orang-orang, ada orang lagi nyetir terus lihat ada warung, karena kan dia fokusnya lapar, ada warung, dia berhenti mau makan, ternyata udah selesai makan, ternyata warungnya nggak ada, tutup. Warung gaib di situ kan, karena posisi kita nggak siap pada saat itu. Kalau kita posisi siap, mana tuh setan? Biasanya dia tuh nggak akan muncul karena posisi kita berani. Tapi kalau walaupun ya kita ngomong mana tuh setan, posisi kita takut ya dia bisa muncul. Berarti energi ketakutan kita jadi energi dia. Nah, makanya kalau kata orang pinter, bagaimana sih cara nunjukin penampakan? Ya penampakan itu berdasarkan dari energi kita. Dia tuh nyerap energi kita biar dia muncul. Tapi kalau misalkan kita berani, dia muncul nggak akan mungkin. Karena apesnya setan itu kalau ngeliat kita sebenarnya. Kalau kita lagi nggak ngerasa ketakutan. Iya, kita nggak ngerasa ketakutan kayak gini nih. Takut sih aku nih dan Bang Umar. Grogi aku. Gak. Itu bukan grogol. Ya kayak gitu. Kalau kita posisinya berani, mereka nggak akan muncul. Kayak gitu. Oke. Diminum dulu Bang Steven, silakan. Siap. Kopinya. Aku belum pernah sih Mas. Apa namanya? Camping begitu tuh. Kalau camping di gunung emang kalau naik gunung pasti camping. Iya betul. Dan tiap tempat camp pasti ada rombongan lain gitu kan. Jadi aman ya. Iya, atau misalkan gak ada rombongan lain pun kan kita pasti naik gunung tuh ber-6, ber-5. Betul. Pasti satu tenda kan ada ber-3, ber-2 gitu kan nih. Ini beneran sendirian. Wah, oke, sebelum nanya kelas roban kan ada yang ini kalau kisah pemburu hantu atau explore apa namanya ya gitu kan. Berarti alatnya cuma kamera doang, Mas? Iya, kamera kayak GoPro gitu buat mantau. Nggak ada alat-alat lain? Paling selain kamera? Oh, nggak ada. Oh. Kamera doang, bakal kamera pemantau doang udah. Oke, tapi dari dalam diri Bang Steven ada kayak kan kalau kita baca-baca tuh ada indera keenam dan sebagainya gitu. Sebenarnya kan manusia itu punya indera keenam. Sebenarnya setiap manusia itu punya, tapi tergantung kebuka apa enggak. Kayak gitu. Tapi biasanya kalau kayak saya pribadi yang memang kerjaannya di tempat seperti itu pasti akan terbuka tapi secara tidak langsung. Kayak mungkin lebih peka dengar suara, lebih peka lihat keadaan sekitar sini itu di sini ada apa enggak, kayak gitu paling sih. Oke, kan berarti sering banget nih namanya camping sendirian nih. Betul. Camping sendirian bukan tempat
camping ground masalahnya ini. Betul. Yang tadi alas roban. Terus gimana lagi kalau camping sendirian berarti? Kuburan. Berarti buka tenda lah kayak kita naik gunung. Iya, tapi tempatnya beda nih. Di tengah kuburan. Di bangunan-bangunan angker, pabrik-pabrik gula, ruang bawah tanah. Kalau yang konten lain kan datang ke situ, explore, udah pulang. Nih, Mas Steven nginep di situ. Tapi kalau aku pribadi nggak sampai pagi sih, nginep paling subuh lah. Kalau sudah subuh jam 3 jam 4 aku pulang. Karena aku mikirnya kan udah azan subuh, ya udah hilang setan tuh. Tapi setidaknya di tempat itu lama dong, berjam-jam gitu. Nggak cuma misalnya 2 jam udah pulang. Udah nih, udah kelar ya, udah cabut-cabut. Ini kan datang pasti ya udah sampai jam berapa, apalagi kalau sampai pagi kan. Ya hitungannya nginep masih itu kan. Iya sih, bener sih. Udah pagi tuh. Begadang lah ya jatuhnya ya. Oke, ini konsep yang bagus sih, camping horor bener sendirian loh gitu mau kan. coba Bang? Ayo, suruh nyoba. Komen ya. Kalau tembus berapa nih? Coba ya 10.000 like ya. Iya. 10.000 like, coba ya. Kita jangan camping, kita explore aja. Gue nyari aman. Masalahnya kalau camping sendirian, nah gue tuh emang kalau kena sugesti emang selalu positif. Iya. Nih kan, maksud jebret. Kayak di studio misalkan, studio kan masih bisa nih, jebret. Kucing. Iya. Kalau di hutan. Nah iya. Bukan di hutan, tempat angker masalahnya. Yang terbengkalai ya, kalau hutan pasti kan luas ya. Kayak di kuburan misalkan rumah kosong nggak ada apa-apaan. Bingung juga ya mau positifnya gimana gitu ya. Apa gebret? Kucing. Tadi nggak lihat kucing. Iya, bingung juga ya. Itunya maksudnya. Iya, benar. Di situnya. Tapi kan emang setiap orang punya rasa ketakutan, ya kan. Betul. Mau takut dengan apa. Oke, alas roban nih. Yang pertamanya kan camping sendirian nih. Betul. Berarti kan 2 kali camping. Sama si Ade gitu kan ya. Tapi tempatnya emang yang sendirian itu warung A, misalkan warung ibu ini, yang berdua itu warung ibu ini. Betul. Gitu kan nih. Nah, pengen lebih nanya dalam ke camping sendirian dulu itu Mas. Yang menurut Mas Steven saat camping sendirian di alas roban tuh yang paling serem momen apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau aku pribadi ya, aku tuh dibilang serem itu ya pasti kan semua tempat ada seremnya beda-beda. Cuma kalau alas roban itu intensitasnya tuh lebih kayak ke benda-benda, kayak dia tuh gerak gitu. Ya aku mikir kalau benda-benda gerak ini udah levelnya tinggi nih gitu. Aku udah kayak kagetan. Aku tuh kan tipe kalau orang kagetan kan, apalagi tidur kayak gini tiba-tiba gerak, kan kaget aku kan. Iya. Wah, nah kaget itu sebenarnya ya kaget plus merinding juga. Pasti kan. Warung-warung yang alas roban ini jalur lama berarti ya? Jalur lama yang Poncowati. Jalur lama itu memang udah ada rumor bahwasanya ada warung-warung yang tutup. Buka ketika malam, padahal itu tutup sebenarnya. Betul. Oke, tapi Pas Steven misalkan lagi lewat atau arah pulang terus ngeliat malam kan pas itu, ada yang warung buka gak? Gak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada, tutup semua. Iya juga sih, logikanya gini, itu kan apalagi alas roban jalur lama ya. Di tengah hutan ya. Kalian rusak terus penerangan kurang dan sebagainya. Warung buka ngapain? Nah iya, benar. Cari mati sebenarnya. Iya kan, kecuali desa. Iya, oke lah. Oke. Kecuali jalur yang baru, banyak kendaraan melintas gitu kan, supir truk minggir dulu istirahat. Nah kalau jalur lama kan, jalur baru aja nggak ada yang buka. Iya, karena udah pada tol semua. Iya betul. Cuma trek-trek tertentu doang gitu kan nih. Oke, nah terus kemudian ternyata kerekod nih di kamera nih gitu kan nih. Mumpung masih inget yang masalah goresan itu tuh, kan kalau kita bermain logika, malamnya kan berarti ngonten, ketarik, pulang besoknya berangkat lagi keluar kota, ngonten lagi, pulang lagi sekitar 3 harian ya, atau 2 hari. Masa langsung gorengan ya? Nah itu. Ya kan? Aneh gitu. Biasanya kan misalnya kita, pasti teman-teman semua pernah deh ketika kena goresan, pasti merah dulu tuh. Jarak misalnya 3 hari baru sedikit gorengan. Ini langsung gorengan. Langsung koreng. Dalam apa gimana lukanya? Aku nggak tahu ya dalam apa enggak. Jadi bentuknya cuma kayak bekas korengan garisan aja gitu. Dan aku nggak taunya itu. Jadi kan ketika aku sudah pulang, aku kasih ke editorku buat ngedit kan. Dulu kan punya editor aku. Edit langsung diupload. Dan aku nggak tahu kejadian itu. Kalau aku tahu, ya aku masukin ke video. Foto itu. Fotonya ya, itu. Ya waktu itu aku cuma masukin ke story Instagram doang. Nih loh bekas gitu. Apa respon viewer itu di Instagram yang bekas goresan? Ada beberapa yang ngomong,
ya siapa ya banyak yang ngebully sih. Makanya jangan ngajak adiknya kan nggak tahu apa-apa gitu. Memang Ada namanya kita content creator yang Iya. siap untuk seperti itu kan gitu kan ya. Oke, nah terus pasti kan ada alasan tertentu nih, misalkan pengen explore pabrik gula karena begini-begini, pengen explore kuburan karena begini-begini. Sekarang pertanyaannya, kenapa mau uji nyali kita bilang atau camping horror di Alas Roban? karena Latar belakangnya apa nih? iya, karena kalau saya pribadi, saya juga pernah di Alas Purwo. Camping sendirian? Kami sendirian di depan gua Nyi Roro Kidul waktu itu. Wah, gila nih orangnya. Iya. Pernah. Asli ini. Dan apa ya, aku kan belum pernah ke Alas Roban dan ya rumornya seperti itu, kepo gitu. Katanya juga rumornya kalau warga-warga sana itu bilang ada genderuwo yang bentuknya berbeda, nggak seperti genderuwo di Alas Roban. Di Alas Roban. Dan itu bentuknya besar banget. Katanya dibilang itu Raja Genderuwo. Ada yang bilang itu Genderuwo itu raja di sana tuh. Terus kerajaan gaib nomor 2 setelah Alas Purwo itu Alas Roban. Yang menguasai daerah Jawa Tengah sampai itu Alas Roban itu. Oke. Jadi kepo aku kan di situ. Karena keponya. Dan karena beredar rumornya begini. Betul. Tertarik lah. Betul. Alas Roban, Alas Purwo, yang alas-alas lagi ada lagi gak selain itu? Alas apa ya? Alas Ketonggo pernah. Alas Ketonggo. Aduh lupa aku namanya. Kalau aku pernah camping di Alas Kaki. Di Alas Kaki. Jadinya kita nyari aman aja ya, Mas. Kan kalau Mas Steven kan emang doyannya di Alas Roban, Alas Purwo, kita nyari aman Alas Kaki aja ya. Oke. Nah, terus kan pasti setiap tempat punya entah itu mitos atau itu fakta atau entah itu rumor dari masyarakat sekitar gitu kan ya. Pasti tiap tempat ada yang ngalamin A. Terus yang kita berharapnya ketika kita camping horor di suatu tempat gitu kan, wah dapat gangguannya gini nih, pasti gue epic nih di sini. Betul. Pas ke situ melempem. Ya. Pernah nggak? Kalau aku datang ke lokasi melempem gitu. Jadi dengar rumornya, wah ini tempatnya ada begini-begini, pas datang mana gangguannya gitu loh. Oh iya. Sebenarnya gini sih, kita kalau mau datang ke sebuah lokasi tergantung visi misi kita maunya apa. Kalau aku datang ke lokasi, pasti yang pertama aku dengar dulu ceritanya seperti apa, gini, kita cari dulu sumbernya seperti apa, karena kan nggak mungkin aku ngonten tapi sumbernya asal-asalan. Itu pertama. Kedua, niatku memang konten. Jadi aku mau ada gangguan apapun aku terima semua. Bahasanya gitu. Malah justru itulah yang aku cari gitu kan. Kalau ada penampakan jackpot bahasanya gitu. Tapi kalau sampai gangguan, sampai aku pernah ada beberapa momen-momen epic yang kayak tenda aku dibalik lah, terus tenda aku ke ini sendiri ya. Dari kamera CCTV-nya tuh tenda aku tuh bener-bener kayak mau ditarik kayak gitu. Dari kerekam tuh ya? Kerekam semua. Berarti lebih ke fisik dong ya? Fisik, ada beberapa. Kayak di tempat-tempat yang memang diyakini orang ya angker, kayak alas-alas yang angker-angker. Kuburan gitu. Kuburan dan sebagainya. Emang tetap buka tenda tuh ya? Buka tenda. Gokil, masak dong gitu. Kita biasa dong. Oh berarti kalau aktivitas biasa kan kita jadi nggak terlalu fokus nih sama sekitar. Biar adaptasi dulu. Iya, terus kemudian sebut, apa tuh? Oh, paham. Jadi gitu. biar teman-teman semua nggak penasaran, habis nonton video ini langsung ke YouTube Bang Steven nih, yaitu tentang di Alas Purwo, Alas Roban. Ketika aja camping horor Alas Roban Bang Steven gitu kan, nanti nongol langsung gitu. Nah, terus kita balik ke Alas Roban lagi deh gitu kan ya. Berarti Ade ini baru camping pertama kali di tempat yang angker. Iya. Kalau camping-camping yang di camping ground pernah? Pernah, kayak Sindoro waktu itu pernah. Tapi kalau di camping angker? Baru pertama kali itu dia. Kejerokin sama abang ini. Tapi setelah kejadian itu lagi gak deh? Sampai sekarang masih, ayo dong, lagi dong. Malah nagih. Karena ya itulah ketika kita punya rasa karena basic dia tuh suka horor tapi takut. Ketika dia sudah tahu rasanya seperti itu, jadi malah kepo. Jadi kepo. Iya. Jadi malah ketagihan. Iya. Jadi benar juga tuh kalau explore gitu ketika ketemu setan malah jadi keberuntungan gitu untuk naikin viewer, ya kan? Bener-bener. Sama juga sih kalau kita lagi podcast terus kemudian ada apalah yang mati, nah itu jadi momen juga tuh. Oh, datang. Jangan datang ayo. Karena kita gini-gini ya. Iya gitu kan ya. Nah terus ketika video itu tayang di YouTube-nya Mas Steven, apa komen daripada viewer? Karena kan sempat ketarik kakinya. Ya kalau itu sih udah pasti ya, banyak ada yang bilang, oh iya tuh bener tuh, ada bilang kayak gitu, itu bener tuh. Pro kontra ya, ada yang bilang,
Alah, itu ditarik sama benang. Masa kaki tarik benang gimana caranya coba itu? Putus kaki. Nah, bukan putus benangnya dong. Iya, putus benangnya bener kan? Putus. Makanya gimana caranya benang bisa narik badan sebesar itu? Dan misalkan benang pun kelihatan. Kelihatan pasti harusnya kelihatan. Dan pasti jadi luka di sini nih karena saking kencengnya kan, berat. Di situ makanya ya gitulah komentar-komentar seperti itu. Ya, cuma biarin aja lah gitu aja. Iya, yang penting dia tetap berkarya gitu kan nih. Terus kemudian video-video yang tayang pas ngedit nggak ada kejanggalan, pas explore nggak ada kejanggalan, pas ngedit kok ada. Nah gitu. Iya. Tapi sebenarnya cerita Alas Roban itu sebenarnya aku nggak berhenti sampai itu aja, karena ketika itu kan masih hype tuh, masih naiknya banget, dan memang banyak sekali interaksi. Akhirnya aku balik lagi ke sana. Wah, coba lagi dua kali ya, beda berapa hari ya. Balik ke sana setelah 3 hari, habis itu 2 hari kemudian aku balik ke sana lagi mencoba mencari tahu siapa sih yang narik adik aku. Tapi bukan ke warungnya, tapi ke dalam hutannya langsung aku. Dan di situ aku langsung lakuin pamali, yaitu aku tidur dengan kain kafan. Di Alas Roban. Wah. Aku mau coba mana. Dan ketika aku tidur dengan kain kafan cuma suara-suara doang. Aku nggak ngeliat pada penampakan, nggak ngeliat apa. Aku kesana lagi. Aku nyoba ngelakuin pamali, yaitu aku bunyi, bukan pamali ya, bunyi lonceng aku. Kayak klinting, kayak manggil-manggil aja. Manggil gitu ya. Gitu kan. Ya aku nggak lihat apapun, cuma aku denger disambut lagi sama sana. Klinting. Wah itu udah gila sih itu. Dan itu langsung anginnya Kenapa gitu. kepikiran pakai kain kafan? Ya melakukan pamali aja. Barangkali ketika udah seperti itu udah sama kayak mereka, jadi bisa lihat. Kayak gitu. Intinya itu gue ngelanggar apa ya? Bukan ngelanggar, gue mancing untuk biar lo nongol deh lo, iya. apa leh. Misalnya kan kalau kelintingan ketika di hutan kan kayak serem juga. Serem kan, kelinting. Nah iya. Tetep. Iya, disambutnya di sana juga ada kelinting. Berarti sosok yang narik itu nggak kelihatan ya di kamera ya? Nggak kelihatan. Cuma kelihatannya kaki adik aku wut ke atas gitu. Wah ini gokil juga sih, datang sendirian. Pertama, kedua ajak adiknya Ketiga. masih kepo. Situ lagi untuk gue manggil, gue sompral deh apa deh yang untuk ngundang mereka deh berbagai cara, tapi tetap susah untuk ngelihat secara adik nyata bisa ya. Oke. Nah terus sosok ibu-ibu yang muncul tuh saat explore sendiri sempat muncul gak di explore sama si adiknya itu? Pas explore sendiri enggak muncul, karena ketika explore sendiri sama adik aku tuh ya aku cuma denger cuma nyium bau doang, bau amis itu tadi paling itu. Terus ibunya nonton. Ternyata ini nih yang ngacak-ngacak warung saya di tahun 2002. Bu, maaf ya Bu. Aduh tolong Bu, jangan jangan suruh take down video ini Bu, jangan Bu, saya jauh-jauh Bu kesini Bu, capek Bu. Tonton sebelum take down nama ibu warung kayak ini ya. Oh ini mas-masnya nih ya gitu. Iya masuk judul tuh. Oke, berarti kebanyakan yang Bang Steven kontenin ini adalah yang tadi disinggung di awal explore, tapi kebanyakan ke fisik ya berarti. Fisik ya. Bukan sinopsis tuh tempat seperti apa. Berarti datang kita pengetahuan tentang tempat itu ada. Karena biasanya tuh gini, kalau sistemku tuh ada narasumber yang kirim email atau nge-DM. Bang, lo coba datengin ini, nanti ketemu aku ketemu sama dia ngasih tahu tuh di sana lokasinya. Aku datengin. Tapi ntar kamu tunggu sini aja. Tunggu di depan hutan lah atau tunggu jauh lah. Rumah sakit Arjawinangun kan deket tuh. Oh iya. Pernah belum? Pernah, tapi ditolak sama pihak sana. Ribet ya? Ribet. Cuma ada beberapa teman yang udah ke sana. Tapi mau gak? Aku? Iya. Mau sama Bang. 10.000 like. Kita rumah sakit Arjawinangun karena dekat dari kampung. 10.000 like. 10.000 like gue akan ke rumah sakit Arjawinangun. Iya. Sekarang udah boleh sih, gampang sih aksesnya sekarang. Udah aksesnya gampang ya. Tapi kayaknya gue nggak boleh deh. Gitu ya terus tuh. 10.000 ya. 10.000 like. Explore aja Bang, jangan camping. Oke, siap. Gue nggak ini gue. Explore sama uji nyali 1 jam lah. 1 jam ya. Tapi Abang bawa HT. Oke, aku dari jauh di depan lah. Iya, di mall seberang aku. Gimana, aman gak? Aman nih, soalnya kan di rumah sakit Arjawinangun kan banyak ini juga tuh rumor yang melahirkan di rumah sakit itu gitu kan. Kayak rumah sakit Arjawinangun, Pati, Tayu. Iya, itu rumah sakit yang terbengkalai lah gitu ya. Oke, dari sekian Abang eksplor semua tempat, bukan bangunan ya, tapi kayak di alas ataupun di hutan, daerah mana yang menurut Bang Steven nih, wah nih gila sih.
dan gue nggak mau lagi ke situ gitu loh. Kalau gila sih Alas Purwo ya, Alas Purwo gila. Dan itu baru beberapa pekan lalu juga pernah ke sana lagi. Berarti kan gini loh. Kalau biasanya konten kreator nih, ketika datang explore di suatu tempat, tempat A katakanlah, besokannya nggak mau lagi tuh. Iya. Udah dapet gue. Tapi ini ke situ lagi. Karena view-nya naik. Oh. AdSense-nya naik. Oh. Betul nggak? Betul. Betul? Gitu aja itu. Nah, betul. Oh. Berarti bisa dong misalkan Bang Steven ini dapat informasi dari viewer itu ya, Bang. Ya. Coba explore di sini. Iya. Bang coba ini. Soalnya kayak contoh Alas Purwo. Alas Purwo kan gede banget. Aku datangin ke sebelah sini Alas Purwo. Kan yang di sininya belum. Di sininya belum. Oh. Kan di situ kan sebelahnya kan kayak pedesaan semua kan. Di sini rumornya ini. Di sini rumornya ada iblisnya, di sini rumornya ada pesugihan. Itu aku datengin. Tetap temanya Alas Purwo, tapi kan tempatnya luas banget Alas Purwo. Iya. Berarti Alas Sorban belum kelar dong. Mungkin dalamnya Alas Sorban jangan pinggir jalannya gitu, agak dalaman. Ya itu yang di dalam yang pakai kain kafan itu. Agak ke dalam dikit. Cuma yang kau nyampe menyeluruh. Dikontenin nggak kan kapan? Kontenin. Nanti kita tayangin ya. Oke, siap. Jadi kalau makanya gue nggak nanya tentang Alas Sorban, teman-teman nonton aja jadi langsung gitu kan biar oh kayak gini gitu kan. Makanya tadi pertanyaannya nggak terlalu masuk ke Alas Sorban ya, tapi kita sharing-sharing juga gitu kan ya. Oke. Ya wis, Bang, sebelum ditutup nih Bang, videonya Bang. Punya pesan nggak sih Bang untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih? Biar jangan sampai takut dengan hal-hal kayak gitu kok. Ya, pesan aku sih ya kalau buat jangan takut. Ya kita tergantung mindset ya. Kita kembali ke kepercayaan kita kembali ke iman kita. Percuma kalau kita ngomong nggak takut tapi dalam diri kita takut. Itu sama aja kita bunuh diri sebenarnya. Kayak mana tuh setan di sini, tapi kita takut, itu sama aja bunuh diri. Tapi kalau emang biar nggak takut ya kita harus punya mindset bahwa kita tuh hidup sama mereka itu ibaratnya kodrat kita tuh lebih tinggi. Jangan sampai kita diinjak-injak sama setan. Makanya saya selalu bilang sama penonton saya, datang ke tempat-tempat angker itu jangan bilang permisi ya Mbah, misi. Dan sekarang kita misi sama mereka. Kalau kita menghormati mereka akan rasa takut sama saya. Orang menghormati berarti artinya apa? Tunduk di bawahnya. Berarti kalau kita datang ke tempat angker, kita ngomong misi ya mbah. Secara tidak langsung, ya mereka ngerasa, ini takut sama kita. Mereka mulai memberikan suara, memberikan inilah gangguan. Tapi kalau kita datang biasa aja, santai, ya aman-aman aja. Oke, ya wis balik lagi nih 10.000 like ya. Kita camping horor aja. Arjawinangun. Arjawinangun pakai camping horor nih. Camping horor dah. Camping horor mana? Salak. Boleh. Oke. Pokoknya terserah di mana yang camping horor. Kalau rumah sakit gue agak ngeri. Rumah sakit. Betul. Siap. Salaman dulu 10.000 like ya. 10.000 like. Kita camping horor ya. Oke, siap. Oke, tempatnya nanti kita menyusul. Siap. Ya kan? Sesuai dengan komentar yang nanti teman-teman. Jadi teman-teman saya nonton juga nih ke YouTube-nya Bang Steven siapa tadi? Evander gitu kan YouTube-nya langsung gitu ya. Oke, ya wis gue rasa cukup pada video kali ini ya teman-teman semua. Kita doakan semoga Bang Steven ini sehat selalu Bang. Makin sukses YouTube-nya dan timnya gitu kan ya. Nggak ada tim. Satu orang aja. Satu orang ya tim. Gitu kan ya. Ya pokoknya intinya diberikan kesehatan lah udah cukup gitu kan ya. Oke. Dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Steven ini bukan takut-takutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, thank you ya udah hadir Bang ya. Siap. Alhamdulillah. Bungkus.